Malaikat ini berkata, wahai Rasulullah, ketika hujan pada hari ini saya mampu menghitungnya berapa titiknya hujan. Tapi jangankan hari ini ketika hujan, tapi hujan yang paling pertama, bosi paling pertama diturunkan oleh Allah ketika Nabi Adam, saya mampu menghitungnya berapa diturunkan ke dalam lautan, berapa diturunkan ke dalam daratan, dan berapa yang singgah ke dalam dedaunan. Saya mampu menghitungnya ya Rasulullah. Cuman satu kata malaikat ya Rasulullah, saya tidak akan mampu menghitungnya. Ketika umatmu ya Rasul, dia rindu kepadamu, dia cinta kepadamu, dia timbulkan mahabbah kepadamu. Kemudian dia bacakan salawat kepadamu ya Rasulullah. Biar satu kali Muhammad, ketika pada hari itu hujan, maka saya mampu menghitung berapa titiknya hujan. Tapi saya tidak akan mampu menghitung berapa kebaikan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang duduk untuk bacakan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika salawat. Semuanya, Allah ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika salawat. Coba ibu-ibu diam, ibu-ibu, bapak-bapak. Kenapa lobet ini? Jauh-jauh dari Sulawesi, kenapa di lobet? Janganlah. Ayo semangat, coba. Allah ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam, salawatullah alaika. Semuanya, Allah ya Nabi. Masya Allah ya Rabb. Salam alaika ya Habib, salam alaika salawat. Masya Allah ya Rabb. Sampaikan salawat dan cinta kami kepada Rasulullah ya Rabb. Mudah-mudahan dengan salawat ini Allah berkahi kampung kita, amin. Mudah-mudahan berkahnya salawat ini Allah jauhkan dari segala bala dan musibah, amin. Mudah-mudahan berkahnya salawat ini yang punya masalah, mudah-mudahan Allah kurangi masalahnya. Mudah-mudahan berkahnya salawat pada pagi hari ini yang punya sakit, mudah-mudahan diangkat sakitnya oleh Allah. Mudah-mudahan berkahnya salawat yang pagi hari ini yang belum menikah, mudah-mudahan menikah cepat. Yang belum, kenapa yang sudah bilang amin juga? Mau nambah 2? Masya Allah. Bu, kepengen bahagia tidak? Ibu-ibu kalau mau bahagia hanya 3 konsepnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Yang pertama, solat 5 waktu dijaga. Solat 5 waktu dijaga. Puasa Ramadan dijaga. Kalau kepengen tidak mau berpuasa, tidak usah. Berpuasa sunat, tidak usah. Puasa Ramadan dijaga. Kemudian yang ketiga, kau hargai suamimu dengan baik, kau layani suami tak dengan baik, insya Allah itulah wanita-wanita surga yang akan dimasukkan oleh Allah pintu manapun dia suka. Alhamdulillah. Sudah dijalani dengan baik? Sudah? Apanya yang sudah? Bu, biar tahajud tiap malam, biar puasanya Senin Kamis, lancar puasa Senin Kamis. Tapi kau tidak hargai suamimu, kau tidak perhatikan suamimu,
Demi Allah, kata Nabi, itulah wanita akan dibawa dan dikirim ke dalam neraka. Nauzubillahimin. Kasihani suamita. Kasihan. Coba lihat, mulai pagi dia sudah bergerak keluar mungkin cari rezeki. Dia bergerak untuk memperbaiki kebun. Mungkin dia bergerak cari untuk kebutuhan kita, untuk kemaslahatan istri-istrinya dan anak-anaknya. Tapi kenapa kadang istri dia lalai terhadap suaminya? Kenapa istri kadang dia lupa tanggung jawab terhadap suaminya? Nah, ternyata ridhonya istri tergantung ridhonya suami. Maka kalau kepengen bahagia, ingin sukses, maka insya Allah keridaan kita tergantung ridhonya suami terhadap istrinya. Alhamdulillah. Bu, saya tanya dulu, kita laksanakan peringatan Maulid pada siang hari ini, apa mau dibawa pulang? Telur. Mana telur? Apa mau dibawa pulang? Telur. Masya Allah, subhanallah. Ya cocok juga, karena memang ada telur. Ada Pak Desa telur ya. Mantap. Ini luar biasa. Telurnya berapa tiang? 1, 2, 3, 4, 5, 8 tiang. Semua terisi dengan telur. Identik dengan telur peringatan Maulid ini. Ternyata maknanya orang Bugis. Engkau maknanya magina telur. Ada maknanya kenapa itu telur. Itu telur, Bu, dimanapun dia keluar, tege-tege mesuk dimanapun dia keluar. Apakah dari ayam, apakah dari iti, apakah dari burung, itu telur selalu berbentuk bulat. Tidak pernah pakai dapat telur mas segi pak. Sudah dapat? Tidak pernah. Artinya maknanya, memperingati Maulid kau bawa telur, kau peringati dengan memperingati telur. Ambil kosifatnya itu telur. Ala kosifatnya telur, tidak cepat berubah. Nah, dahulu kau hanya masyarakat biasa, setelah jadi kepala desa jangko berubah. Nah, kau dahulu kau hanya masyarakat biasa, setelah jadi anggota dewan jangko berubah. Nah, dahulu kau hanya masyarakat biasa, setelah jadi orang kaya jangko berubah. Kadang-kala manusia, kata Al-Quran, innal insana layatagha. Kadang manusia kalau ada yang sedikit, kaya-kaya sedikit, timbul rasa kesombongannya. Berarti dia tidak menyifati sifatnya telur. Dena sifat-sifatnya telur. Kenapa berubah? Kadang-kala manusia baru kaya-kaya sedikit, sombongnya minta ampun. Betul? Napai sogi-sogi cedemu matodo nilonna. Nyamuk pa diputara. Betul? Apalagi kalau makan mie emas, namode nama perlama kapito. Dilihat itu adalah emas. Sadar, sadar, kita hidup di dunia ini adalah merupakan titipan. Namanya titipan adalah sementara. Yang namanya sementara tak ada yang abadi. Semua sama di hadapan Allah. Kita akan menuju satu titik, namanya titik kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah aku ciptakan kehidupan dan kematian itu, liyabluwakum, hanyalah ujian bagimu. Allah kasih jabatan titipan, Allah kasih kaya titipan, Allah kasih keluarga titipan. Siapa yang terbaik? Ayyukum ahsanu amala, adalah orang-orang yang senantiasa berlomba dalam kebaikan. Jadi sadar kibu loki itu mati. Betul? Sadar kipa mau kini mati. Tidak selamanya ki hidup. Betul? Orang punya jabatan mati, tidak punya jabatan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati. Ustaz di belakang. Kalau ceramah. Tapi semua telah diatur dan telah ditentukan oleh Allah. Intinya kata Nabi, kalau pengen bahagia, hanya 2 konsepnya.
Apa itu? Yang pertama, perbaiki hubungan kepada Allah. Yang kedua, perbaiki hubungannya kepada manusia. Kabiar mamo asuniki masempajang, pulang balik ke tanah suci, Senin Kamis kita pasal sunat, tapi jahat sama tetangga, ndak baik sama orang lain, bisa saja solat yang kau lakukan akan menjadi sia-sia. Betul? Ada orang rajin solat, tapi pak gosip. Tidak ada di Kuala Lemang Pak Gosip. Tidak ada. Siapa bilang tidak ada? Ada. Angkat tangannya. Pak Gosip semua. Datang memperingati maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Yang kedua, dengan memperingati maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka disitulah kita senantiasa memperbanyak bacaan salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya semua bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi pembacaan Barasanji ya. Barasanji, Masya Allah. Berarti sunnah-sunnah dan syiar-syiar di sini terus berjalan. Pantaslah banyak orang-orang yang berhasil. Pantaslah banyak tokoh-tokoh kita yang berhasil karena selalu menghidupkan syiar-syiar Islam. Ini jangan dilarang. Kenapa di peringatan Maulid dilarang? Di peringatan Maulid ada mengaji. Itu mengaji baik apa tidak? Baik. Di peringatan Maulid ada ceramah. Itu ceramah baik apa tidak? Baik. Di peringatan Maulid ada silaturahmi. Itu silaturahmi baik apa tidak? Baik. Di peringatan Maulid ada telur. Itu telur baik. Baik apa tidak? Baiklah. Ada yang berkata, Ustaz, kenapa kita memperingati Maulid kita bawa telur? Dalam hatiku, kau mau makan telur? Tidak mungkin telur dibawa, karoma dimakan. Betul. Ternyata isi peringatan Maulid itu ada salawat di dalamnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya semua bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi umatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan hadir di tengah-tengah kita. Ketika dia bersalawat kepada aku, maka aku akan hadir untuk menjawab salawat itu. Maka ketika kita bersalawat kepada Nabi, seakan-akan Rasulullah hadir, seakan-akan engkai Nabi tak, seakan-akan hadir. Selepas selesai acara itu, maka Allah turunkan berkah. Alhamdulillah, berkah. Kenapa? Satu salawat Allah akan balas 10 kebaikan, 10 salawat Allah akan balas 100 kebaikan, dan 100 salawat Allah akan ampunkan dosa-dosamu 1 tahun yang lalu. Ingat, Bu, ketika Rasul diperjalankan, wattuna di palala nabita, ketika Rasul diperjalankan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, dari Palestina naik langit pertama sampai ke langit ke-7. Langit ke-7 ada dilihat oleh Nabi. Seorang makhluk itu bercabang berjuta cabang jari-jarinya. Dari cabang itu bercabang lagi berjuta cabang jari-jarinya. Kemudian Rasul berkata, "Man huwa ilayya ya Jibril?" Siapa itu wahai malaikat Jibril? Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Muhammad, "Muhammad, itulah malaikat Muhammad yang diberikan tugas oleh Allah. Jikalau hujan pada hari ini, narekobosi esoe, dia mampu menghitung berapa titiknya hujan." Alhamdulillah. Ada di sini di Kuala Lemang alat mampu menghitung titiknya hujan? Ada? Tidak ada? Kalau doi, pintar semua, termasuk saya. Malaikat ini berkata, "Wahai Rasulullah, ketika hujan pada hari ini saya mampu menghitungnya berapa titiknya hujan. Tapi jangankan hari ini ketika hujan, tapi hujan yang paling pertama, bosi paling pertama diturunkan oleh Allah. Ketika Nabi Adam, saya mampu menghitungnya berapa diturunkan ke dalam lautan, berapa diturunkan ke dalam daratan, dan berapa yang singgah ke dalam dedaunan. Saya mampu menghitungnya ya Rasulullah." Cuman satu kata malaikat ya Rasulullah, saya tidak akan mampu menghitungnya.
ketika umatmu ya Rasul, ketika umatmu ya Rasul, dia rindu kepadamu, dia cinta kepadamu, dia timbulkan mahabbah kepadamu, kemudian dia bacakan salawat kepadamu ya Rasulullah. Biar satu kali Muhammad, ketika pada hari itu hujan, maka saya mampu menghitung berapa titiknya hujan, tapi saya tidak akan mampu menghitung berapa kebaikan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang duduk untuk bacakan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, momen yuk kita banyak-banyak salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bu, amalkan ini. Pengen ibu-ibu cita-citanya dimudahkan, bangunannya cepat selesai, anak-anaknya mau kuliah, mau daftar CPNS, mau daftar P3K. Amalkan itu salawat Jibril sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad setiap habis solat subuh 1000 kali. Bisa? Hah? Ibu-ibu bisa? Kenapa loyo? Bisa salawat Jibril 1000 kali? Istiqamah bu ya. Kita doakan mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya. Amin. Nah, memperingati Maulid, kemudian Allah akan memberikan banyak salawat. Yang ketiga, Ustadz, kita datang memperingati Maulidnya Nabi ini, kita berkorban, ya, berkorban kita ini. Kita bawa telur, korbankan waktu, korbankan tenaga, korbankan, itu butuh biaya. Pakaian tak kita korbankan, semua butuh biaya. Betul? Ternyata dengan memperingati Maulid diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berkorban. Apa berkorban itu? Sedekah. Opa, Bu, jangan seke ya. Ada orang seke sini. Ada orang seke, tahu seke? Kikir. Mas seke na bilang orang Bugis. Ada orang seke, itu orang seke. Kalau ada orang seke tidak ada mau temani. Padanya orang seke tidak mau berteman sama orang seke. Betul? Nabi bilang itu temanku kikir galang paku jambatan. Desisen lo cipe. Harta yang kita berikan kepada kita, harta yang Allah berikan kepada kita ini bukan sepenuhnya hak milik kita. Ada milik orang lain. Betul? Harta yang kita miliki hari ini bukan miliknya orang, tapi ada milik untuk tetangga kita, ada milik untuk musola, ada milik untuk masjid ini. Maka kata Nabi, itu harta 3 haknya kepada kita. 3 haknya harta kata Nabi kepada kita. Pertama kata Rasulullah, hanya untuk dipakai makan. Yang kedua kata Rasulullah, hanya untuk menutup aurat. Yang ketiga, ingin disedekahkan. Tapi yang hancur 2, tinggal 1. Apa yang hancur? Yang sudah kita makan keluar tidak ada gunanya. Yang kedua, pakaian robek tidak ada gunanya. 1 yang tinggal, yang pernah kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu akan bantu kita nanti di yaumul kiamah. Alhamdulillah. Bu, tabungan sesungguhnya bukan uang tadi bank, bukan yang kita simpan, tapi tabungan sesungguhnya berapa persen kita keluarkan bantu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah ibadah yang kita lakukan ini akan terus mengalir nanti sampai di alam kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan sedekah bisa Allah mempermudah urusan. Dengan sedekah Allah bantu, insya Allah mudahkan segala urusan. Dengan sedekah bisa jadi tolak bala. Kisah, saya tutup dengan kisah ini. Kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi seorang anak muda. Berkata, ini anak muda Ibrahim, saya datang di rumah tak, maka kina tabe Ibrahim minggu depan rencana saya mau menikah. Terus
Kundang Ibrahim datang ke pestaku. Berkata Ibrahim, insya Allah kulihat dulu agendaku. Dilihat agendanya kosong. Minggu depan saya datang di pestamu. Pergi itu anak muda, Pak. Setelah pergi itu anak muda, datang lagi tamu tadi undang, memberikan isyarat kepada Ibrahim dan memberikan salam. Berkata ini Ibrahim, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa kita? Bilang saya ini adalah malaikat. Malaikat siapa? Bilang saya malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Kenapa ki malaikat Israel? Berkata, saya ini ingin melaksanakan tugas. Apa tugasmu Israel? Ingin mencabut nyawanya seseorang. Siapa yang ingin engkau cabut? Yang baru-baru datang menghadap kepadamu. Berkata Ibrahim, itu yang mau menikah? Iya. Kenapa kau kasih yang mau cabut nyawanya dan belum menikah? Berkata Israel, siapa suruh terlambat menikah? Langsung berkata Ibrahim, bisakah ditunda? Bilang tidak bisa kalau Allah punya hendak. Maka berkata Ibrahim, kalau perintah dari Allah, maka harga mati, sami'na wa ta'na, silakan laksanakan dan taati. Pergi malaikat Israel. Ditunggu sampai besok, tidak ada pengumuman. Ditunggu sampai lusa, tidak ada orang meninggal. Sampai 1 minggu, jadi ini orang menikah pemuda ini. Langsung datang Ibrahim memberikan doa, salama barakallah barakallah, sambil berkata dalam hatinya, kenapa ini anak muda belum mati? Nah, menurut informasi 1 hari belum mati-mati, 1 tahun belum meninggal, 2 tahun belum mati, sampai ajalnya 60 tahun baru mengembuskan nafas terakhir. Setelah mengembuskan nafas terakhir, Ibrahim ketemu kembali dengan malaikat Israel dan berkata, Israel, pembohong kau, balle-balle kau. Kenapa? Kamu tahu tidak yang baru-baru meninggal tadi? Ya, dia itu yang datangi ke 60 tahun yang lalu, yang kau katakan katanya besok mau meninggal, tapi ternyata sampai 60 tahun baru meninggal. Apa yang hendak terjadi? Berkata Israel, Ibrahim, kamu tahu tidak ketika dia pulang dari rumahmu pada saat itu? Iya, dia mendapatkan seorang kakek-kakek dalam keadaan kelaparan, melupui lapar, kemudian timbul rasa ibanya, maka dia beli roti ini anak muda. Kemudian dibelikan roti, dikasihkan ini nenek-nenek. Tapi apa yang terjadi? Sebelum diterima itu roti, dia bermunajat di hadapan Allah sambil berkata, ya Allah, panjangkan umurnya ini anak muda, mudahkan segala urusannya. Arasnya Allah terbuka, doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tertunda ajalnya ini anak muda sampai umurnya 60 tahun. Artinya apa? Dengan sepotong roti bisa saja tertunda ajal sampai 60 tahun. Bagaimana kalau sumbang ke 50.000? Alhamdulillah. Ada infak sedekah. Silakan jalankan panitia. Kasih turun semuanya, kasih turun semuanya. Masya Allah. Salawat lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi salam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semuanya sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul, ya Habib salam, salawatullah
Sallallahu alaika. Coba bayangkan Pak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cintanya kepada kita cinta mati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cintanya kepada kita cinta sampai di akhir kehidupannya. Ketika Nabi Muhammad pengen meninggal, yang disebut ummati, ummati. Mana umatku, mana umatku, mana umatku. Kita yang dicari oleh Rasulullah. Rasulullah habis hartanya, dia rela tinggalkan keluarganya demi cintanya kepada Islam. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan senantiasa hadir. Ketika kita dalam keadaan dia hadir, dia akan hadir di setiap dalam kehidupan kita. Ketika Nabi Muhammad tidak hadir pada saat kita dilahirkan, dia akan hadir ketika kita menghadapi sakarat. Ketika Nabi Muhammad tidak hadir ketika menghadapi sakarat, dia akan hadir nanti di alam kubur malam pertama. Ketika Nabi Muhammad tidak hadir ketika di alam kubur, dia akan nanti hadir di padang mahsyar. Tidak ada yang akan memberikan syafaat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad tidak hadir, maka dia akan hadir nanti di telaga Al-Kautsar. Dicari aina ummati, aina ummati. Ketika Nabi Muhammad belum ketemu, dia akan cari kita dalam surga. Aina fulan, aina fulan, aina fulan. Belum ada ya Rasulullah, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Dicari fulan, masukkan ke dalam surga. Aina fulan, masukkan ke dalam surga. Saking cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Pertanyaannya, pernahkah kita berkorban untuk Nabi? Pertanyaannya, pernahkah kita berkorban untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pernahkah kita bersalawat untuk Nabi? Kalau tidak, jangan tanyakan kenapa masalah terus bertambah, karena kita tidak pernah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.